Halo halo teman-teman, konten lagi ya. Ini ada Smith Wesson dari Zingsang Q5 ya kalau nggak salah. Ini udah tak custom, udah tak apa ya, udah tak benahi buat kompresi, tapi springnya masih standar. Kita coba buat nembak ini botol kerating tank yang gold ya, ini masih baru. Coba kuat apa enggak ya pakai spring standar ya. Kita tes bentar lagi, nanti tak spill dalemannya. Ini pakai BB020 merek VLR. Nanti kita bedah dalemannya, nanti tak kasih tip-tip. Sementara tak isi 10 butir dulu. Coba kita tembak ke kuat apa enggak ya. Jadi cuma tak padatin kompresi, ganti seal piston, springnya masih standar. Kita masuk ke kedus ini aja ya, biar apa itu taruh. Nah, biar belingnya enggak kemana-mana. Aduh. Nah, semoga kelihatan ya teman-teman. Pas. Coba kita shoot 0,20 BB VLR. Springnya masih standar. Aduh. Shoot satu, semoga pas. Oh, pecah sih itu. Oh, balik BB nih. Nah, pecah. Udah pecah guys. Pakai per standar ya. Pakai per standar ternyata kuat. Berarti ya lumayan kenceng ya buat unitnya. Terus spare-nya ya, biar teman-teman tahu kalau ini spring standar. Nah, nih pendek kan, pendek banget nih. Springnya standar bawaan dari Q5. Terus kita cek sana ya. Nah, udah hancur ya, kurang lebih seperti itu tadi. Berapa kali ya pakai spring standar. Terus kita jeda dulu, nanti kita bedah dalemannya. Oke. Halo teman-teman, kita lanjutin bahas daleman ya. Sebelum bahas daleman, jadi unit ini basicnya sih sebenarnya warna silver, dapatnya warna silver juga. Kita mulai dari bokeh dulu aja ya.
Oke, seperti ini ya. Ya, box biasa, ada tulisan Q5 MNP9. Ini warna silver. Sebenarnya sih kalau dilihat dari box warnanya ini keren sih teman-teman, cuma pas yang saya dapat ini ya, walaupun yang saya dapat ini baru dari orang ya, tapi silver itu silver coating ya, bukan silver bener-bener yang nggak bisa hilang. Itu kayak warna hitam orinya itu bukan ya, silvernya masih silver coating. Terus tak repaint, jadi ini tak repaint seperti ini pakai candy tone silver juga. Terus tak clear doff, slate juga sebenarnya kan silver seperti gambar di boxnya, tak repaint hitam. Trigger juga ya kayak gini lah. Nah nih, tapi jadinya kayak gini, udah beda kan gitu. Clear doff, pakai doff ada dot. Kalau dot ini udah ada, tinggal diwarnain aja, cuma ujungnya nggak ada ya, dipisir ujung. Outernya tak ganti metal, terus innernya pakai tembaga 9,4 mm, 9,4 cm. Outernya kan bawaan ini tak ganti buat nyesuaiin aja. Karet backingnya nggak pakai, inner bawaannya ini. Terus karet silnya bawaannya juga sudah tak ganti. Terus fiturnya slide lock bisa. Terus udah fitur ini aja ya, slide lock. Buat safety tracker nggak ada. Terus Mac-nya kayak gini. Nanti Mac juga tak kasih tip buat temen-temen. Terus apa lagi ya, luaran ya kayak gini lah. Seperti ini. Pisir, kalau pisir sih menurutku kurang enak dikit sih, karena bagian belakang ini kan terlalu lebar ya coakannya ya. Jadi pas kita bidik itu kayak apa ya, ada space saja, kurang pas lah, nggak kayak Glock Wagyu-1. Tapi dibandingkan Q series yang lain, ini grip paling enak ya. Ini gripnya enak, buat pegangan tangan paling enak ya Q5 ini ya. Q5 sama yang terbaru itu apa sih, Sauer P320. Nah itu paling enak sih dibandingkan Glock, terus Beretta atau Q7 ya, yang Combat Master itu ya. Ini paling enak ini sama P320. Terus markingnya juga bagus sih, bentuknya cakep banget loh ini. MNP9 M2.0, ada logo nih juga. Sini Smith and Wesson open bolt. Open bolt. Terus tip dari saya ya, ini triggernya tak papas dikit ya bagian bawah ya, kalau enggak DE nyantol triggernya. Sekarang kan enggak, itu ada bekas hitam itu kan, itu karena triggernya nyantol. Jadi pas di klik dock buat nge-shoot dia nyantol, nggak mau balik. Apalagi ini kan udah di repaint. Terus tip berikut ke Mac aja ya. Magazen springnya tak potong biar nggak ngurangi double fit ya. Ini springnya tak potong, jadi cuma nyesuaiin panjangnya segini aja ya. Soalnya aneh sih, ini lubangnya Mac itu udah mepet ya. Lubangnya Mac itu udah mepet, tapi kok double fit, masih double fit. Tak potong Mac-nya kan, tak potong spring atau per Mac-nya itu 10 butir masih bisa, tapi di atas 10 kadang masih double fit ya teman-teman. Tak cari-cari masalahnya apa. Terus
kayaknya sih karena ini nih terlalu runcing ya, depan belakang ini kan tadi nih runcing, ini belum tak rapiin banget sih, masih kayak gini. Nah, belum tak repaint juga. Terus ini tak bikin biar bulat aja sini nih, biar ya intinya biar nggak runcing lah, biar nggak runcing, jadi dia BB ini nggak masuk ke sudut miring ini ya. Ini sih tak coba work teman-teman, jadi bisa sampai 13 butir dia tanpa masalah make ini ya, seperti itu. Dibuat mungkin bisa ditiru, siapa tahu juga membantu teman-teman ya. Ini kan tadi ini lancip, jadi apa mungkin si apa tuh BB nya jadi apa ya, jadi kedorong-dorong terus lewat situ sih, itu yang bikin double ya. Double sih nggak wajar juga ya, double bisa masuk ke chamber itu bisa sampai 5 atau 4 BB kadang-kadang, jadi ya pusing juga teman-teman. Ya kadang ngakalin mic itu lebih rumit daripada madetin kompresi ya. Ya jadi seperti itulah buat mic-nya. Jadi pere tak potong, ini pere tak potong kan. Nah, pere tak potong, terus potong ya panjang ini aja kebutuhannya si Mac. Nah udah, terus duduk aneh BB ini tak bikin agak kotak. Nah terus kita lanjut ke daleman ya teman-teman. Bukanya gampang, bukanya ini tinggal dorong pin ini, dorong ini, tarik aja udah. Nah terus ini juga per pembaliknya juga tak potong. Nah tadi ini sih agak panjang ya, kalau terlalu panjang baliknya juga cukup keras, terus kasihan sini ya nanti lama-lama mungkin bisa jebol juga sih. Tak potong segini aja, baliknya juga masih lumayan keras ya. Terus outer udah tak ganti metal. Metal biar seragam aja sama apa itu, sama chamber. Nah inbarnya tembaga 9,4 cm gitu, nggak pakai karet backing ya teman-teman, tapi ini pakai ujungnya pakai o-ring. Ini juga belum tak rapiin sih, belum sempet. Terus karet hitam, nah karet hitam ini tak kikis ya, kalau nggak dikikis kegedean, jadi tak kikis. Terus nyoba ini tanpa pelumas ya teman-teman, jadi waktu tanpa pelumas itu dimasuk ke gini dia lancar, tanpa ada yang seret, tanpa ada yang gregel ya, biar FPS bisa maksimal sih. Tapi kalau ditutup deh padet, padet banget kan. Terus ini juga sudah tak lapis plat, muter sampai masuk. Yang penting nggak ganggu springnya aja, masih aman. Terus apalagi slide, yaudah slide nggak diapa-apain. Terus ini aduh nggak bisa, ini belum tak perkuat juga, tapi udah kuat sih teman-teman ini di bawaannya si unit ini ya. Agak keras sih, lumayan keras.
lumayan keras. Bentar, ambil tool dulu. Aduh. Nah, yang tak maksud ini ya, tadi dikikis biar nggak nabrak rumahnya bagian tuh ya. Terus sirset tuh juga sudah tak lapis plat. Terus bagian bawah sini tak kikis dikit ya. Terus ini belum tak perkuat teman-teman, tapi ini sih penahan spring gate udah termasuk kuat sih, ini udah keras juga, tapi kalau mau diperkuat ya silahkan dan jauh lebih baik. Terus ini pereh ya, ini kan per standar ya, tadi udah dicoba buat nembak, ternyata ya mampu juga ya per standar buat nembak ke botol. Panjangnya berapa ini ya, sekitar 6,5 cm, 6,5 cm. Terus apalagi ya, ya udah itu aja sih teman-teman buat Ki 5 dari Sing Santai. Kalau mau upgrade ya ini aja, pakai maksimal ini 1,2 barokah spring 8 cm, 8 cm kan. Ini bisa juga dimasuk ke di sini, udah tak coba ya, kita coba aja ya, kita rakit, nanti kita tes pakai pire 1,2 ya. Terus ini kan bisa dipakein skrup ya, bisa teman-teman kunci di supaya frame nggak lari-lari, tapi kalau saya nggak tak kunci ya teman-teman, soalnya pas lapis plat si pistonnya nyantol ke sini nggak mau di shoot, kita nanti ngelepasi susah, jadi harus nyongkel sled. Jadi ini nggak pernah tak kasih unit apapun, ini nggak pernah tak kasih sih teman-teman, cuma pakai pin ini aja kan sudah cukup lah, nggak perlu dikasih skrup di situnya. Soalnya kalau pas setting sir ini kan ya lumayan susah juga, malesnya kan pas nyantol itu aja sih. Kalau pas nyantol nggak mau ditembak kayak itu kan bongkari susah teman-teman. Nih tak ganti, ini pire pakai yang barokah tadi ya, pasti sih jauh lebih kencang, ini masih lancar, nggak plate yang masuk ke sana itu kan nggak ganggu. Oh iya, ini tadi ada hub up fix, coba ya, bisa sih lancar kan. Ini tadi pakai hub up fix, tapi buat main di BB 0,20 menurutku kurang enak ya, karena BB ini tuh lajunya gini naik ke atas ya teman-teman. Jadi opsinya kalau mau pakai BB 0,20 lurus, karet hub up harus dikikir dulu sampai ketemu settingannya ya, tapi ngikir sih harus hati-hati banget, kalau kelebihan nanti BB ini drop, sama aja hub up nggak ngaruh. Tapi kalau saya seneng yang BB ini naik,
Jadi kita tinggal ngatur di berat bibirnya aja sampai cocok ya. Misalnya 0,23 masih naik, kita naikin lagi bibirnya, berat bibirnya ke 0,25. Kalau 0,25 masih naik, kita naik ke 0,28. Tapi biasanya sih maksimal ke 0,25 ya teman-teman, bukan 0,28 ya. Kadang ya 0,23 udah cukup lah buat nembak di 10 meter lurus, masih bisa itu ya. Jadi seperti itu buat review hari ini ya. Jadi sing santai Q5 Smith & Wesson MNP 9, nembak botol kerating tank pakai spring standar bisa. Jadi buat teman-teman semoga tipsnya juga bermanfaat. Terus kalau cara upgrade ya nggak tak buat ke video ya teman-teman, soalnya kan prosesnya panjang. Jadi buat teman-teman lihat aja hasilnya kayak gini ya, jadi bisa dikira-kira sendirilah. Cara upgrade itu prosesnya panjang dan tiap orang jalannya beda-beda, tapi tujuannya sama, kejar akurasi power. Kalau saya sih selama mainan ini masih spring, masih manual, saya cari kenyamanan aja ya, bukan cari power. Tapi ya beda-beda tiap user, jadi ada yang cari power daripada akurasi dulu. Kalau saya sih cari kenyamanan terus akurasi, buat main harian enak soalnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, buat hari ini custom Smith & Wesson Q5 MNP 9. Semoga bermanfaat tipnya, semoga membantu. Sehat selalu buat teman-teman yang menyaksikan. Oke, thank you.